Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada sebuah penelitian di Amerika yang dilakukan oleh seorang psikolog yang bernama John Bach. Dia meneliti hubungan kata-kata dengan reaksi tubuh manusia. Ini sangat menarik saudaraku, karena bisa jadi ini akan menambah keyakinan kita akan pentingnya berpuasa. Meskipun penelitian ini bukanlah penelitian tentang puasa, tapi bisa memberi semangat kepada kita bahwa puasa itu sebetulnya sungguh sangat penting. Saudaraku, dalam penelitian itu John Bach meneliti 40 mahasiswa yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 20 mahasiswa, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A disuruh untuk berbicara sendiri tentang hal-hal yang positif, seperti bahwa hidup itu indah, dunia itu menyenangkan, ya, hidup itu mudah, tidak sulit, mencari pekerjaan juga mudah, keluarganya juga harmonis, tetangganya tidak berisik, lingkungannya aman, pemerintahannya bagus, dan sebagainya. Pokoknya disuruh berbicara hal-hal yang positif, ya. Sementara kelompok yang B disuruh berbicara hal-hal yang negatif atau negative thinking, seperti hidup itu susah, ya, mencari pekerjaan juga susah, berasal dari keluarga yang tidak harmonis, lingkungannya tidak aman, tetangganya berisik, pemerintahnya zalim, dan sebagainya, ya. Mereka disuruh berbicara selama 1 bulan atau 30 hari. Saudaraku, setelah 30 hari atau 1 bulan, kemudian didatangkanlah 100 orang responden sebagian dari beberapa negara untuk mengidentifikasi bahwa mahasiswa A itu masuk dalam kelompok yang mana, ya, yang A atau yang B, yang disuruh berpikir positif atau yang disuruh berpikir negatif, ya. Dan pada hari H itu para mahasiswa dikumpulkan di sebuah lorong, ya, atau aula, dan berseragam, ya, pakai jas, ya, sehingga para responden itu tidak tahu mereka dari kelompok yang mana. Namun hasilnya sungguh sangat mencengangkan. Ternyata 95% tebakan responden itu benar, ya. Jadi responden cukup melihat wajah para mahasiswa itu. Ternyata mahasiswa-mahasiswa yang ditreatment untuk berbicara hal-hal yang positif itu mengeluarkan aura positif, ya, wajahnya berseri-seri, ya, senyum, enak dilihat, itu cukup dari wajahnya. Sebaliknya saudaraku, mahasiswa yang dari kelompok B itu yang ditreatment untuk berbicara mengenai hal-hal yang negatif memancarkan aura negatif, wajahnya muram, tidak bahagia, penuh dengan dendam. Itu saudaraku. Saudaraku, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan ini mirip seperti yang ada di kelompok A tadi, saudaraku. Jadi kita termasuk
para mahasiswa yang ada di kelompok A yang disuruh melakukan hal-hal yang positif. Karena selama bulan puasa kita dilarang untuk berbicara hal-hal yang buruk, dilarang untuk melakukan maksiat, untuk ghibah, ngomongin orang dan sebagainya. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, untuk membaca Al-Quran. Bahkan di malam hari kita disuruh sholat taraweh, ya, semacam olahraga juga ya, dan bertahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita sebetulnya dalam puasa ini kita sedang ditreatment oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian dikasih kabar gembira oleh Allah, barang siapa yang berpuasa maka diampuni dosa-dosanya dan dikasih harapan akan surga kelak, ya. Jadi diharapkan setelah puasa kita akan memancarkan aura positif, wajah yang berseri-seri, ya, tidak muram. Oleh karena itu saudaraku, nanti setelah Idul Fitri itu, ya, kalau wajah kita itu tidak berseri-seri, jangan-jangan kita batal puasa. Saudaraku, itu artinya setelah kita melaksanakan puasa itu diharapkan kita akan kembali menjadi pribadi yang baru, atau puasa itu untuk merubah perilaku kita menjadi bayi yang baru lahir, menjadi fitrah. Oleh karenanya kita mengenal setelah puasa ada Lebaran Idul Fitri, merayakan kefitrahan kita. Bayi itu kan enak dilihat, ya, jadi wajahnya berseri-seri. Di lingkungan binatang kita mengenal kupu-kupu yang enak dilihat. Dulu sebelum berpuasa, hampir semua orang tidak suka karena bentuknya masih menjadi ulat bulu, kemudian menjadi kepompong, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Nah, puasa itu mirip-mirip seperti itu, saudaraku. Saudaraku, kita menjadi yakin bahwa puasa itu sangat penting buat kita. Terlebih ada juga banyak penelitian mengenai puasa. Ternyata orang yang berpuasa itu bisa memperbaiki sel, ya. Jadi sel-selnya itu meregenerasi. Saudaraku, bahwa tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel, dan setiap saat miliaran sel mati. Obatnya adalah dengan berpuasa itu. Dengan berpuasa maka sel-sel itu menjadi muda kembali. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan berpuasa itu menyehatkan. Di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Ayat ini Allah ingin menunjukkan konsistensi bahwa puasa itu penting, dan puasa itu diwajibkan bukan untuk umatnya Muhammad saja, tetapi juga umat-umat sebelumnya diwajibkan. Ini betapa sangat penting puasa bagi manusia, saudaraku. Dan di ayat selanjutnya, yaitu 184, dikatakan bahwa apabila kita tidak bisa berpuasa karena sakit atau dalam perjalanan, maka kita disuruh menghitung hari-hari di mana kita meninggalkan puasa. Selanjutnya disuruh mengkodonya, mengulang puasanya
bukan disuruh membayar fidyah, bukan. Membayar fidyah itu kalau kita tidak sanggup mengqadha puasa. Artinya saudaraku, puasa itu diutamakan daripada membayar fidyah. Karena itu puasa lebih baik bagimu. Wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu bila engkau mengetahui manfaatnya. Bahkan dalam Islam kita mengenal banyak sunnah berpuasa, ya. Kita mengenal puasa Senin Kemis. Ada juga puasa Nabi Daud yang sehari puasa, sehari tidak puasa. Bahkan di kalangan orang Thariqat, puasa itu sepanjang tahun, saudaraku. Puasa itu sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Jadi mereka berpuasa, badannya sehat, langsing, perutnya tidak buncit, ya, saudaraku. Jadi puasa itu sungguh menyehatkan. Bahkan di dalam Al-Quran, saudaraku, ternyata puasa itu dijadikan solusi untuk menebus dosa. Ya, seperti di surat Al-Maidah ayat 89. Apabila kita melanggar sumpah, maka cara menebus dosanya, solusi terakhirnya adalah dengan berpuasa. Salah satu ayamin, 3 hari berpuasa. Bila kita tidak mampu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, maka disuruh berpuasa. Di surat Al-Baqarah, saudaraku, di surat Al-Baqarah ayat 196. Bila kita melanggar larangan haji, maka solusi terakhir, kifaratnya, ya, penebus dosanya, juga disuruh berpuasa. Famalam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza ruja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Ya, jadi kan banyak aturan dalam ibadah haji, ya. Kalau kita melanggar, di antaranya kita disuruh membayar dam dan sebagainya, ya. Maka solusi terakhirnya, kalau kita tidak mampu, maka disuruh berpuasa 3 hari ketika kita sedang haji dan 7 hari ketika kita sudah sampai di rumah, sehingga totalnya 10 hari, ya. Juga di surat An-Nisa, saudaraku, ya, di ayat 92, ya, bila kita membunuh orang Islam tanpa sengaja, ya, maka kifaratnya, penebus dosanya, kalau kita tidak mampu membayar diat, kalau kita tidak mampu memerdekakan budak, maka disuruh berpuasa. Faman lam yazid fasyamu sahroini mutatabi'ain. Jadi kita disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Saudaraku, mungkin logikanya begini, saudaraku. Ketika kita sedang bermaksiat, ketika kita lupa, kemudian melakukan pelanggaran, umpamanya melanggar sumpah, atau melanggar larangan haji, atau membunuh orang tanpa sengaja, maka pada saat itu mungkin kita dalam kondisi kena pikiran negatif, ya, sedang dalam aura negatif, ya, sehingga kita melakukan kesalahan itu. Untuk itu disucikan dengan berpuasa, ya, maka penebusnya adalah berpuasa, ya. Jadi saya jadi paham sekarang, saudaraku, kenapa puasa itu diwajibkan, ya. Ternyata puasa itu dibutuhkan untuk kita sebagai khalifah. Coba bayangkan,
Bila dalam kondisi beraura negatif kita menjadi khalifah, tentu aktivitas kita akan berantakan. Kacau semuanya. Makanya kita harus dalam kondisi beraura positif. Positive thinking. Itulah pentingnya berpuasa, merubah dari aura negatif menjadi aura positif. Jadi yang butuh puasa itu kita, bukan Allah, ya saudaraku. Kita yang butuh puasa. Oleh karenanya Islam mengajarkan kita ketika menjelang datangnya bulan Ramadan, kita disuruh bergembira untuk menyambutnya. Karena itu kebutuhan kita. Ya. Jadi puasa itu adalah kebutuhan kita, maka kita harus bergembira. Ya, saudaraku. Jadi setelah kita tahu pentingnya puasa, jangan sampai ada pikiran di antara kita, saudaraku, bahwa ngapain sih puasa, kayak nggak ada kerjaan saja. Ya, itu pikiran konyol, itu pikiran orang yang nggak ngerti manfaat puasa. Saudaraku, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.